Bahkan ketika dia berjalan, lorong itu seakan tidak habis, dia tetap berjalan. Kenapa? Di ujung lorong ada cahaya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa channel Nasional News TV di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Aku punya tamu spesial hari ini di podcast Nasional News TV hari ini, salah seorang tokoh, ya mungkin bisa dikatakan pemerhati bangsa, seorang perenung kejadian, dan banyak beliau punya pemikiran, pokok-pokok pikiran dan pandangan-pandangan yang otentik sekali terkait dengan arah bangsa ini, arah negeri kita, dan banyak hal yang kemudian menarik untuk kita gali dari beliau, seorang anak muda yang punya concern terutama dalam dunia literasi dalam rangka mencerahkan bangsa dan negara ini. Kesempatan kali ini saya bersama dengan Bung Imam Nawawi. Selamat datang Bung di forum saya hari ini. Selamat bergabung di forum saya. Terima kasih Bung, sudah saya sapa Bung saja ya. Aman ya. Saya akan menyapa beliau dengan Bung karena kita tahu Bung itu dari kata apa? Mungkin anda bisa menjelaskan tentang Bung ya. Kalau saya sih yang saya pahami Bung itu dari kata rebung, tapi nanti filosofinya Bung nanti bisa menjelaskan. Tapi begini, mungkin kita masuk ke inti saja karena saya kalau mau banyak pengantar nanti terlewat kesempatan untuk mendapatkan banyak pencerahan dari Bung Imam. Bung Imam, hari ini kita melihat situasi negeri kita ini sangat luar biasa. Bung, ada kopi barangkali? Iya, kopinya baru datang pemirsa. Sebetulnya ini perbincangan santai sekali karena sambil kita menikmati suasana pagi ini. Oke, Bung, saya lanjut. Tadi kita di hari-hari ini bahkan mungkin sejak dulu dinamika kebangsaan kita ini sangat-sangat penuh dengan, kalau dalam tanda petik, intrik juga ada, tapi di sisi lain ada semacam peta pertarungan pemikiran, terus pertarungan berbagai hal, pandangan-pandangan yang kemudian itu membuat perjalanan bangsa hari ini sampai kemudian hari ini begitu sangat dinamis, penuh harmoni. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, kenapa dari semua rangkaian gelombang itu bangsa kita nampaknya ada kemajuan, tapi nampaknya juga di satu sisi kita melihat, ya dalam tanda petik, ada semacam kecemasan kok hanya seperti ini. Bagaimana Anda memandang itu Bung Imam? Sebelumnya Anda antar tadi terkait filosofi Bung tadi Bung. Ya baik, terima kasih banyak Bung Ain. Satu kebahagiaan bisa berjumpa dan berbincang di kesempatan ini. Sebenarnya kalau dirujuk dalam konteks sejarah, kita ketahui Bung itu kan panggilan untuk Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta gitu ya. Para pahlawan yang berkontribusi besar terhadap perjalanan bangsa ini. Sapaan Bung juga kayak lebih dekat gitu ya, persahabatan Ya, kalau kita lihat secara komunal, artinya kelompok-kelompok pemikir ketika itu yang memang sedang memeras pikirannya untuk kemajuan bangsa ini, berdirinya dan kemajuan bangsa ini, kita bisa lihat itu adalah satu panggilan yang memberikan efek semangat secara psikologis sekaligus spiritual, bahwa anak-anak Indonesia dan para pemikir, para katakanlah martir-martir kemerdekaan itu adalah orang yang tidak biasa. Maka untuk memberi satu nuansa semangat yang besar, kata Bung ini menjadi satu pilihan gitu ya.
bahwa kemudian ada historisnya dengan rebung. Memang rebung itu adalah tunas, penerus, penggagas gitu ya, dan pendobrak mungkin begitu. Jadi ini adalah pemaknaan saya terhadap kata bung. Maka ketika dipanggil Bung Imam, nah itu rasanya saya harus melesat gitu ya. Ada energi besar yang tampaknya dipercayakan untuk kita terus berkiprah begitu. Nah, kaitan dengan persoalan bangsa kita, saya melihat bahwa ini disebabkan tadi oleh ketiadaan kita atau kekurangan kita di dalam memaknai apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, juga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan jenis persoalan kita ini, katakanlah itu jalan di tempat. Soal korupsi sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan reformasi itu jauh lebih memprihatinkan begitu. Bahkan ada ungkapan kalau ada orang baik atau bahkan malaikat masuk ke istana keluar jadi iblis gitu kan. Ini menunjukkan bahwa secara sistem ada satu kekuatan yang langsung atau tidak langsung itu menjadikan kemampuan berpikir anak-anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa ini menjadi kurang solid, kurang valid. Kalau kata Yudi Latif di dalam Ma'rifat Pagi itu kita tidak punya kekuatan idealisme yang bisa dibanggakan. Semua partai-partai yang berdiri pada saat reformasi baru bergulir itu hadir dengan idealismenya yang kuat, mensejahterakan rakyat. Tapi karena memang idealisme itu juga bertemu dengan sebuah ujian dan faktanya gagal berhadapan dengan kepentingan oligarki, ya kan, kepentingan-kepentingan yang kasat mata begitu, akhirnya ya sama saja. Ya, semua yang dibuat baru dengan idealisme tinggi pada akhirnya rapuh dan roboh. Nah, itulah yang kemudian hari ini terus berlangsung. Dan kalau coba perhatikan jenis permasalahan kita, perdebatan kita bukan sekedar jalan di tempat, tetapi mundur ke belakang. Kalau dahulu perdebatan antar tokoh itu bisa memberikan satu wawasan, satu rujukan dan referensi berpikir baru bagi masyarakat awam. Para pemimpin bangsa, para tokoh-tokoh bangsa dulu kan, kalau seperti Bung tadi katakan, ada harmoni pertarungan pemikiran gitu kan. Nah, hari ini tadi Bung sampaikan ketika itu partai politik bisa tampil kemudian sebagai representasi rakyat, tapi hari ini ternyata sekian tahun perjalanan bangsa ini nampaknya tidak menunjukkan satu signifikansi kemajuan daripada peran-peran elitis itu. Dan ini memang pengaruh idealisme yang tidak kuat tadi. Kenapa idealismenya tidak kuat? Satu, kemampuan bernalarnya yang tidak terlalu diasah terus-menerus. Sehingga sangat mudah untuk kemudian terjebak oleh logika-logika ya yang sebenarnya nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Contoh, kalau jadi anggota DPR nggak punya ceperan-ceperan buat apa misalnya, atau tidak bisa jadi menteri dan sebagainya buat apa? Orientasi politik kan kekuasaan. Nah, ini kan terus didengungkan. Akhirnya lambat laun sesuatu yang terus disampaikan, entah itu kesalahan atau kebenaran, itu akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Nah, banyak masyarakat kita yang hadir ke puncak-puncak kepemimpinan di negeri ini, baik legislatif maupun yudikatif bahkan eksekutif, itu yang tidak siap dengan logika-logika itu. Kapan lagi misalnya kita mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mumpung ada jabatan? Padahal orang-orang ini awalnya tadi adalah, ya kita tahulah, aktivis 98 itu orang-orang yang luar biasa. Tapi itulah idealisme selalu bertemu dengan ujiannya. Nah, apa pupuk terbaik agar idealisme ini kuat? Sebagaimana dulu Agus Salim, bahkan mungkin Muhammad Nasir gitu ya. Itu dikarenakan ada sebuah visi yang hendak dibangun. Nah, ketika visi ada dan orang itu juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi di dalam beragama, maka dia melihat realitas hidup ini bukan pada logika-logika seperti itu, tetapi perjalanan yang mengantarkan pada sebuah maslahat. Itulah yang disebut orang yang memiliki pemikiran. Kalau tidak seperti itu, ya itu bukan pemikiran. Ya, artinya sosok inilah yang kemudian diharapkan punya imajinasi tentang
masa depan begitu ya, ada visi yang tadi Bung katakan, yang Bung tadi katakan. Ya. Nah itu kaitannya dengan kemudian itu kan tadi Bung katakan bahwa bahkan aktivis 98 yang kita tahu juga mungkin barangkali bagian dari mereka ada orang ya akademisi atau mungkin orang-orang pintar lah dalam tanda petik, itu kan berarti mereka sebetulnya orang terdidik. Nah bagaimana kemudian tradisi literasi ini, ya tradisi pembacaan tadi itu bisa kemudian menumbuhkan intelektualisme tadi, bagaimana seseorang kemudian bisa membangun imajinasi masa depan melalui intelektualisme tadi, ya bagaimana menurut Bung? Karena di satu sisi banyak intelektual yang dalam tanda petik dia tidak punya semacam imajinasi masa depan, bahkan membungkam hal itu. Nah, di satu sisi, di sisi yang lain bangsa ini hanya bisa kemudian dibangun ketika kita punya jalan pikiran masa depan tentang imajinasi itu, Bung. Bagaimana Bung melihat itu? Ya, saya lihat sebenarnya masalah kita bukan pada intelektual. Masalah kita memang lebih kepada idealisme yang membentuk kemampuan kerangka berpikir visioner itu. Nah, kita nggak kekurangan orang-orang yang secara intelektual mumpuni, bahkan hadir setiap saat menjadi langganan jurnal-jurnal internasional gitu kan. Persoalannya adalah apakah yang ditulis itu menyentuh persoalan masyarakat. Apakah keberadaan dia di balik meja itu memberi solusi pada persoalan-persoalan bangsa misalnya. Nah, hari ini media kita itu seperti kehausan dengan hadirnya sosok-sosok pemikir intelektual yang memiliki idealisme itu. Narasi-narasi yang ada cenderung sangat ringan, bahkan kurang memberikan greget gitu ya. Akhirnya orang, ya satu sisi bangsa ini sudah digempur oleh teknologi yang psikologis masyarakat gagap, sehingga dengan datangnya handphone berarti buku dibuangan begitu kan. Sementara pada saat yang sama agak sulit kita menemukan satu narasi-narasi yang sifatnya serius, mendalam, apalagi sampai bisa menggugah berpikir masyarakat awam itu. Nah, ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Soekarno itu satu sisi harus kita akui, sebenarnya sebagai seorang terpelajar di masa tahun 45, dia bisa memilih untuk bergabung dengan Belanda, memiliki posisi yang prestisius dengan gaji yang bagus misalnya, tapi itu tidak dia lakukan. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini yang harus yang sekarang itu dibutuhkan. Kalau tidak, ya Indonesia akan terus melahirkan intelektual-intelektual hebat, ya. Tapi tadi, apakah dia bisa membawa kemajuan pada bangsa ini? Nah, ini idealisme. Dan idealisme itu berkelindan dengan tingkat kepatuhan seseorang kepada Tuhannya, dan apakah dia beragama itu hanya untuk dirinya, dan sejatinya kalau kita kembali pada nilai dasar Islam, beragama itu berarti membangun kemaslahatan, membangun peradaban. Nah, ini yang kita nantikan, dan inilah persoalan mendasar bangsa ini saya kira. Ya menarik Bung tadi, sangat menarik karena Anda tarik tadi persoalannya ke sisi transendensial tentang sisi aspek-aspek ketuhanan yang barangkali selama ini itu aspek yang kalau mungkin dalam tanda petik dipinggirkan atau mungkin ditepikan dari percakapan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, realita itu kemudian kita lihat bagaimana kemudian hari-hari ini ya, tanpa kemudian subjektif terkait hal itu, tapi ada semacam ada semacam situasi yang agak menyentil hati terdalam kita tentang realitas itu, bahwa aspek-aspek ketuhanan atau dalam lebih agak gamblang aspek keagamaan di negeri ini agaknya tidak dianggap penting, ya, dengan kemudian lahirnya berbagai macam hal-hal yang agak berlawanan atau menantang, membandul akal atau naluri kita sebagai sebuah bangsa yang beragama begitu, Bung. Bagaimana Anda melihat gejala ini, Bung? Ya. Saya pikir ada dua hal yang bisa kita respon dengan rasa nuansa gitu ya, nuansa untuk kemudian rasa dan nuansa yang begitu kuat bisa kita sama-sama ketahui gitu ya, atau alami, bahwa agama ini untuk sementara atau bahkan ke depan kalau perlu tidak terlalu diperhitungkan kan begitu. Nah, pertama itu bisa menjadi satu bahan otokritik bagi orang yang beragama itu sendiri, khususnya umat Islam. Apakah benar nilai-nilai agama yang diyakini itu mengejawantah? Ini penting sekali.
terutama dalam konteks membangun kemaslahatan sosial. Sebagai contoh, kalau kita berbicara Quran, ayat yang pertama turun itu kan perintah membaca. Tetapi di Indonesia dalam catatan PBB pada tahun 2019 atau 18 itu kalau tidak salah, kita adalah bangsa yang daya bacanya atau kecintaannya membaca itu nomor 63 dari 70 negara. 63 dari 70 negara. Nah, artinya implementasi dari perintah untuk membaca itu tidak betul-betul dilakukan. Nah, kalau kemudian muncul isu dari luar seperti itu, ya ini memang juga satu faktor di mana kita memang kurang memperhatikan agama itu sendiri. Tetapi secara emosional kita sangat kuat dalam konteks agama. Di mana kalau ada sesuatu yang sifatnya agama diserang, semua berteriak kan, semua memberi respon. Padahal membaca tadi itu sebetulnya hal yang paling utama. Maksudnya kalau dari tadi ayat wahyu pertama itu kan berarti memang pembacaan tadi sesuatu yang paling harus utama dilakukan, begitu Bung ya? Ya, itu pertama sekali. Pertama sekali. Bahkan Tuhan tidak mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan tidak menyebut dirinya dengan nama Allah. Tuhan tidak menyebut Islam. Tapi Tuhan ingin kita mengenal itu semua dengan cara kita aktif membaca. Aktif membaca. Nah, ini persoalan inti kita. Yang kedua, secara eksternal dalam konteks katakanlah pertarungan peradaban gitu ya, atau kompetisi peradaban, umat Islam atau bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama itu secara langsung memang belum bisa mengatasi dirinya, seperti kasus korupsi ya kan, dan berbagai macam ya, termasuk rebutan kekuasaan itu kan kalau dalam konteks agama dilarang, tapi faktanya dijalankan. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya menjadi masalah. Maka kalau kemudian ada pikiran menjauhkan itu, ya sebagian pihak melihat ya tampaknya agama ini sudah ditinggal gitu kan. Walaupun sejatinya tidaklah demikian. Karena bagaimanapun Indonesia ini sudah dibentengi oleh para pendiri bangsa dengan sila yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya, jadi respon terbaik terhadap upaya-upaya tersebut ya agama itu dihidupkan saja. Artinya itu otokritik ya, artinya itu kembali kepada kita. Jadi kita nggak perlu salahkan sana, salahkan sini. Ya kita lihat saja. Misalnya Tuhan perintahkan membaca nggak kita? Tuhan perintahkan kita untuk bersatu. Kita sering bersatu atau bertengkar. Nah, ini kan sederhana sebenarnya. Nah, itu kalau ke dalam ke situ, insya Allah kita bisa mendapat manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar merespon dan terus merespon, tapi kita lupa untuk apa sebenarnya harus kita lakukan itu. Iya, makin menarik perbincangan kita hari ini, tapi waktu kita terbatas ya, tapi tenang saja pemirsa, karena perbincangan ini akan berseri, akan ada lanjutannya. Tapi saya akan minta closing statement beliau. Ada beberapa hal tadi yang menarik kita gali tentang bagaimana kemudian otokritik terkait dengan keberagamaan kita sebagai sebuah bangsa. Apalagi misalnya katakanlah umat Islam Indonesia ini pemeluk mayoritas, maka otokritik itu kembali ke pemeluk mayoritas. Bagaimana kemudian memposisikan diri sebagai penganut agama yang betul-betul terejawantah dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Konklusi Anda Bung terkait dengan tadi terjadi semacam kegaduhan, tapi di internal kita sendiri tidak ada persatuan, tidak ada ejawantah tentang pembacaan tadi, tentang persatuan tadi. Apa konklusi Anda dari perbincangan ini? Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam dan khususnya sebagai kita masyarakat Indonesia yang memang berbeda agama tapi kita bersaudara dalam sebagai sebuah kebangsaan kita, ukhuwah watoniyah, kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan langkah-langkah apa yang paling real untuk ke depan ini agar kita betul-betul bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada kegaduhan, dan aspek-aspek transendensial tadi terkait keagamaan betul-betul menjadi atau ditempatkan di posisi yang tertinggi. Saya jadi ingat dengan sebuah pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Semakin sebuah bangsa itu sering mengulas sebuah persoalan, bermasalah, ataupun ngotot-ngototan, itu berarti ada yang kosong. Apa yang kosong itu?
yaitu nurani dan akal sehat. Ada artikel sudah saya tulis ketika bagaimana akal dicidrai dan nurani dibunuh. Nah, ini permasalahan bangsa kita. Dan ini bisa berlaku atau terjadi pada siapa saja, baik itu masyarakat biasa, aparat di bawah, sampai kemudian para profesor sekalipun itu sangat bisa. Ketika ada yang kosong dan itu sifatnya adalah hal yang transendental, ya, itu menjadi sumber masalah kita. Kalau kita memang memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, semestinya nilai-nilai kita di dalam kehidupan ini, termasuk praktek di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pengaturan 24 jam kehidupan kita, itu harusnya diarahkan kepada satu manifestasi yang memang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, dalam konteks umat Islam, ya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali ini bukan hal yang mudah. Sebab pada faktanya orang akan berlogika dengan apa yang umum terjadi. Kalau saya melakukan A, mestinya saya dapat B. Nah, kalau saya melakukan B, mestinya saya dapat C. Saya melakukan A, kalau bisa langsung sampai dapat B sampai Z gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu logika pragmatis yang menjadi soal, dan ini terjadi pada siapapun itu, level masyarakat kita. Dari yang tidak terdidik sampai yang terdidik secara akademik begitu ya. Nah, solusi untuk mengatasi ini semua, maka kita harus mengisi kembali. Apa yang harus diisi? Kalau sila kita ketuhanan yang Maha Esa, maka pertama yang harus diisi adalah nilai-nilai keimanan kita pada Tuhan kita masing-masing. Bangsa Indonesia ada banyak agama. Kalau umat Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, udah. Itu yang diisi. Mungkin di situ masuk nanti poin tentang toleransi otentik itu ya. Ya. Artinya semua agama mempraktikkan agamanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sebenarnya kalau bangsa Indonesia tadi kembali mau mengisi, sebenarnya tidak ada masalah toleransi. Karena dalam faktanya, dalam beberapa perjalanan saya seperti ke Indonesia bagian timur, ini saya pakai kaos Papua gitu ya, pernah ke NTT, itu nggak ada masalah dengan toleransi. Ya, kami biasa jalan mau ke masjid ketemu ternak babi berkeliaran kalau di NTT, tidak ada masalah, dan itu kita maklumi gitu kan. Dan kita juga misalnya diminta kalau azan jangan terlalu kenceng, nggak ada masalah. Karena bagi kita agama itu bukan soal yang sifatnya artifisial semata gitu ya, tapi lebih pada substansi. Nah, kenapa bangsa Indonesia ini toleransi seakan-akan menjadi satu hal yang sepertinya heboh sekali? Ya karena memang pertama kita nggak ngisi pikiran-pikiran kita dengan sejarah dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam Islam tuh, Islam hadir tuh dalam masyarakat yang sangat plural. Ya, ada Yahudi, Majusi, Nasrani, dan itu tidak ada sebuah percekcokan yang karena soal ibadah itu tidak ada. Nah, hanya saja memang dalam konteks-konteks tertentu pada wilayah yang sangat fundamental itu kita nggak punya sebuah pilihan. Tapi kita nggak memaksakan. Nah, kita nggak memaksakan. Maka ada ayat Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, artinya di luar Islam. Dan itu sebuah kalimat yang sangat baik. Katakan, bukan hadapi. Wah, bukan begitu. Nah, ini artinya tidak ada masalah sebenarnya toleransi. Sejauh kita mengisi pikiran-pikiran kita, nurani-nurani kita dengan fakta-fakta sejarah, tidak usahlah literasi, fakta sejarah saja, selesai persoalan ini. Nah, langkah terakhir bagi anak-anak muda di negeri ini, kita nggak bisa berharap negeri ini tiba-tiba baik gitu ya, tiba-tiba baik. Harus muncul upaya-upaya konkret, apapun itu, munculkan saja upaya-upaya konkret. Karena lahirnya seorang pahlawan sekalipun itu adalah dari tempat-tempat yang kadang sifatnya itu di sudut-sudut gitu ya, di sudut-sudut, di ya ruang-ruang yang sunyi gitu ya. Tapi mereka tetap berjalan. Bahkan ketika dia berjalan, lorong itu seakan tidak habis, dia tetap berjalan. Kenapa? Di ujung lorong ada cahaya gitu kan. Ini satu quote yang sangat menarik saya kira ya. Jadi di ujung lorong ada cahaya. Ada cahaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sekarang era sudah sangat terbuka. Dulu orang kalau ingin membangun pikirannya, mencari referensi, buka TV untuk hadir di acara dialog-dialog gitu kan. Nah, sekarang modal satu kamera dengan satu mikrofon, kita bisa isi dunia itu. Nah, maka tinggal munculkan superioritas kita sebagai anak muda, sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, sebagai umat Islam. Kemudian kita sampaikan gagasan-gagasan kita. Saya pikir ketika ini berantai ya di jagat internet, kemudian ketemu dengan pikiran-pikiran yang sama,
itu soal waktu. Kita akan dipertemukan sebagaimana dulu Indonesia punya forum Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, kemudian Sumpah Pemuda, sehingga lahir sebuah konsolidasi yang pada akhirnya membawa Indonesia pada perubahan. Kapan? Ya kita mulai dari sekarang. Soal kapan itu biarlah Tuhan yang memberikan jalan, karena pasti ada cahaya di dalam setiap perjuangan. Masya Allah. Luar biasa perbincangan kita bersama Bung Imam, seorang pemikir, seorang intelektual muda yang konsen dalam pembangunan ya sumber daya manusia yang berkemajuan, yang beradab, progresif dalam rangka kemudian untuk bersama-sama kita bergerak membangun bangsa dan negara ini. Demikian pemirsa semua perbincangan kita bersama Bung Imam. Pastikan channel ini Anda subscribe, like, dan komen kalau ada hal-hal yang perlu Anda utarakan. Dan ini bukan podcast yang pertama, ke depan akan kita buat podcast yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang lain, dan tentu Bung Imam tetap akan hadir di podcast-podcast kita di hari-hari mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja, selamat beristirahat yang sedang beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.